Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Irsad Hairi dengan NIM 260501991200023 dari Oceanografi B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang praktikum pemodelan oceanografi untuk kebutuhan responsif praktikum. Oke, next. Pada praktikum pemodelan oceanografi terdapat 4 modul. Modul pertama itu adveksi satu dimensi. Modul yang kedua itu difusi satu dimensi. Modul yang ketiga itu adveksi difusi dua dimensi. Dan modul terakhir yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Masuk ke modul 1 yaitu adveksi satu dimensi, yaitu suatu mekanisme transportasi massa suatu materi dari suatu titik ke titik lain yang terjadi pada aliran fluida. Jadi dalam modul ini kita mempelajari metode pemecahan numerik eksplisit untuk menyelesaikan persamaan adveksi satu dimensi dengan metode eksplisit leapfrog dan eksplisit upstream serta memahami penerapannya dalam stabilitas numerik. Kemudian di sini ada persamaannya yaitu do F per do T sama dengan min U do F per do T dengan artifisis F sama dengan konsentrasi suatu zat, T sama dengan waktu, usuran kecepatan, dan X sama dengan arah subuh horizontal. Kemudian dalam modul 1 adveksi satu dimensi mempunyai beberapa metode pendekatan. Yang pertama ada metode FTCS atau Forward in Time Central in Space. Kemudian ada metode leapfrog atau CTCS, dan yang terakhir ada metode upstream. Yang pertama itu ada FTCS, merupakan pendekatan media maju untuk turunan waktu dan media pusat untuk turunan ruang, dengan pendekatan yang digunakan di antara indeks N untuk waktu, indeks M untuk ruang, dan U yang merupakan aliran yang dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Kemudian metode yang kedua itu ada leapfrog, yaitu metode beda hingga. Ini merupakan perluasan dari metode beda tengah atau central difference terhadap ruang dan waktu. Skema leapfrog didapatkan dari turunan Dirac-Taylor yang merupakan skema konsisten. Leapfrog akan konsisten apabila nilai C kurang dari sama dengan 1. Yang terakhir ada metode upstream, yaitu skema untuk melengkapi ketidaksempurnaan dari metode leapfrog. Kemudian di sini ada contoh dari pengerjaan modul 1. Yang pertama di sini ada, di sebelah kiri sini ada grafik menggunakan metode FTCS. Kemudian di sini ada yang di tengah ini ada metode leapfrog, dan yang di sebelah kanan ini ada contoh dari metode upstream. Kemudian masuk ke modul 2 yaitu modul difusi satu dimensi, yaitu persamaan diferensial parsial linear yang merupakan representasi dari berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Kemudian persamaan difusi dapat diselesaikan dengan menggunakan skema Crank-Nicolson. Kemudian di sini ada persamaan difusi satu dimensi, yaitu do U per do T sama dengan D do kuadrat U per do X kuadrat, dengan X sama dengan variabel ruang, T sama dengan waktu, U sama dengan kecepatan, C sama dengan kecepatan karakteristik dalam ruang, dan D koefisien difusi. Kemudian apa itu metode Crank-Nicolson? Metode Crank-Nicolson merupakan gabungan dari metode beda hingga, skema eksplisit, dan skema implisit. Metode Crank-Nicolson sendiri dapat dilakukan dalam penyelesaian persamaan diferensial. Kemudian metode Nicolson merupakan metode beda hingga yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan panas dan persamaan diferensial parsial sinus lainnya. Oke, kemudian masih dengan metode Crank-Nicolson, metode ini memanfaatkan suatu titik dalam mencapai aproksimasi beda pusat dengan menggunakan gagasan tingkat waktu pada J setengah. Kemudian metode Crank-Nicolson sendiri merupakan metode gabungan dari metode forward Euler dan backward Euler. Kemudian untuk persamaan dari metode Crank-Nicolson sendiri yaitu sebagai berikut yang ada di bawah ini. Bisa dibaca dulu. Oke, next. Kemudian sini ada contoh dari grafik difusi satu dimensi. Yang kiri ini konsentrasi polutan versus ruang eksplisit kontinu, dan yang sebelah kanan ini yaitu konsentrasi polutan versus waktu eksplisit kontinu. Masuk ke modul 3 yaitu modul adveksi difusi dua dimensi. Pada modul 3 ini kita mempelajari metode beda hingga eksplisit pada transport adveksi difusi dua dimensi horizontal serta mengenal sifat dinamis transport adveksi difusi dua dimensi.
Kemudian di sini ada persamaan dari adveksi difusi dua dimensi itu sendiri, yaitu do F per do T sama dengan min U do F per do X min V do F per do Y plus AD tutup kurung do kuadrat F per do X kuadrat plus do kuadrat F per do Y kuadrat tutup kurung. Dengan F merupakan konsentrasi suatu zat terlarut dengan satuan ppm, AD adalah koefisien difusi dengan satuan meter kuadrat per detik. Kemudian T merupakan waktu dengan satuan second, U dan V adalah kecepatan, dan X dan Y adalah titik sumber. Kemudian kegunaan mempelajari modul 3 itu sendiri menurut Sampera dan Apriansyah 2016, pemodelan dengan menggunakan persamaan adveksi difusi dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan angkutan polutan dalam aliran air yang mengalir dalam saluran terbuka. Kemudian next, di sini ada contoh hasil dari adveksi difusi dua dimensi. Sebenarnya ini ada banyak dan bisa dijadikan video. Di sini salah satu grafiknya, salah satu gambarnya. Di sini ada penjelasan singkat mengenai grafik tersebut, yaitu nilai C sama dengan 0 dan AD sama dengan 1. Maka jika nilai C sama dengan 0 dan AD sama dengan 1, maka polutan tidak bergerak. Hal tersebut disebabkan karena konstanta adveksi bernilai 0 sehingga tidak terjadi pergerakan, sedangkan konstanta difusi bernilai 1. Konstanta adveksi yang bernilai 0 menunjukkan apabila tidak terdapat arus yang dapat membawa polutan bergerak. Kemudian masuk ke modul 4, yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Pada modul 4 ini kita mempelajari sifat-sifat penjalaran fenomena oceanografi terkait gelombang pasang surut dan memahami model kaitannya dengan stabilitas numerik dengan metode eksplisit. Kemudian pada persamaan hidrodinamika satu dimensi ini, persamaan pembangunan undakannya itu persamaan kontinuitas dan persamaan momentum atau gerak. Momentum merupakan hasil perkalian antara massa dan kecepatan suatu objek. Persamaan momentum didasarkan pada persamaan hukum Newton 2 yang berbunyi setiap benda bermassa yang dikenai gaya akan menimbulkan percepatan. Berikut adalah persamaan momentum satu dimensi di bawah ini, atau bisa juga ditulis dalam bentuk diferensial parsial menjadi seperti ini. Kemudian persamaan kontinuitas atau kekalan massa di mana setiap benda yang masuk sama dengan yang keluar. Persamaan kontinuitas itu dapat dituliskan sebagai berikut, atau jika dalam bentuk diferensial parsial menjadi seperti berikut. Oke, kemudian ada beberapa kelemahan dari model hidrodinamika satu dimensi itu sendiri, yaitu yang pertama membutuhkan banyak data, yang kedua rawan masalah ketika ada perhitungan aliran yang kritis, dan yang terakhir yaitu lama simulasi. Kemudian sini ada contoh running dari modul 4 sendiri. Sini ada perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu, dan sini ada perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Sebenarnya ini ada 4 grafik, cuman dari saya sendiri menampilkan 2, dan berikut adalah penjelasannya. Jadi pada praktikum modul 4 tersebut itu didapatkan hasil 4 grafik. Pada grafik yang telah didapatkan bahwa pada grafik 1 dan 2 memiliki jarak nilai yang lebih besar dibanding grafik 3 dan 4. Pada grafik 3 dan 4 nilainya memiliki jarak yang tidak terlalu signifikan, sehingga grafiknya lebih rapat dibanding grafik 1 dan 2. Dan pada grafik 3 dan 4 di bagian akhir terlihat tidak rapi dikarenakan adanya pengaruh boundary atau batas. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.